Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang menghormati pengurus masjid Nur Ilahi Bijuran Tinggi, para remaja masa kini dan masa dulu. Kalau dicari-cari remaja lama ya bapaknya. Nah, itu kan remaja ya. Tapi dulu. Jadi ikut tantangan untuk adik-adik. Nah, ini datang jadi remaja ya. Jadi tambahan, jadi yang hadir kok satunya remaja. Cuma ada remaja di tahun di era milenial, ada remaja tahun 60-an ya, remaja siswa ya. Tema kajian kita malam hari ini diberikan oleh adik-adik remaja masjid ya, insyaallah cocok kedua-duanya remaja masa kini ataupun remaja masa lampau. Apa temanya? Tentang orang yang terpaut hatinya ke masjid. Dasarnya kajian ini adalah hadis yang menjelaskan tentang 7 golongan manusia yang nanti di akhirat kelak akan mendapatkan naungan. Jadi ada 7 golongan manusia yang nanti akan dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada 7. Yang kita bahas adalah yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang, apakah dia tua, apakah dia muda, ya, walaupun disebutkan di sini wa rajulun, rajulun itu kan laki-laki, ya, tapi insyaallah perempuan juga, ya, yang hatinya terpaut ke masjid. Bapak Ibu sekalian, jadi para remaja, ciri-cirinya orang yang terpaut hatinya ke masjid. Nah, mudah-mudahan dengan kita jalihan, apakah itu termasuk orang yang qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ciri pertama, ya, ciri pertama, dia selalu menaruh rasa rindu terhadap masjid. Rindu, kira-kira rindu itu paham apa? Rindu kepada masjid, ya. Jadi remaja rindu kepada masjid.
atau rindu. Kalau bangso keren anak-anak muda kangen. Jadi masjid kok membuat awak kangen, taraga. Ya. Atau mungkin kalau awak remaja lampau kok, awak-awak lantua kok rindu juana. Abang menggambarkan anak kuliah di Jogja, belasan tahun tak pulang. Kira-kira taraga juana. Abang menggambarkan teragaknya kan bisa dibayangkan anak rindu tadi kan, ingin bertemu ya dengan anak kita, ingin bertemu dengan orang yang kita cintai. Teragak mana? Tidak peduli jauh, tidak peduli panen, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau memang awak rindu itu maka segala hal akan lakukan untuk melampai rindu awak. Apapun dilakukan. Misalnya, taraga mana awak juana. Baca menjelek, beli tiket pesawat, awak pay duit lah ke situ. Tiket pesawat mahal, tak peduli. Orang kini sedang COVID, harus tes swab, harus antigen lain sebagainya, tak peduli. Asal lapih rindu juana, lapih taraga juana, aku akan lakukan apapun. Nah, Bapak Ibu, jadi para remaja, jadi kalau rindu dengan masjid, selalu rindu dengan masjid, ini tanda pertama. Nah, sekarang tentu ditanya ke diri masing-masing. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu, lengkop ado rasa rindu awak terhadap musaji. Ya. Disebut nama masjid, ya, selalu menyebut nama masjid. Orang kalau rindu itu kan bantu anak muda sedang kasmaran. Namunnya sesama tadi. Ya, ini. Jadi ciri pertama itu Bapak Ibu sekalian, kalau orang terbawa nantinya ke masjid, maka ada rasa rindu dengan masjid. Oh iya, awak telacok ke masjid kok. Tengok kantu ke masjid iyo, tapi rasu-rasu rasu-rasu lampu. Misalnya asar tadi sholat ke masjid, setelah pulang ke rumah, menjelang maghrib tuh rasanya rasu-rasu apa tuh? Lampu lego kata gari ya. Ada tak rasa itu? Ya. Jadi kalau ada rasu itu dalam diri Pak, ikut tato pertama ngomong hati terbangun ke masjid. Tapi kalau tidak, berarti belum. Ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau dibicarakan soal masjid, ya biasa saja. Ya. Kalau ada orang membawa ke masjid, ya biasa saja. Ya, tidak satu yang menarik. Nah, ini berarti belum rindu namanya. Satu. Lalu yang kedua, apa cirinya kalau orang terpaut hatinya ke masjid? Saat berada di masjid, dia betah berlama-lama di dalam masjid. Ya, betah berlama-lama di dalam masjid. Masjid bagi orang beriman baca do ikat dalam lahir. Jadilah bukan kata di bawah. Ya, betah lari-lari kan pada situ. Ya. Kalau dari kalimat dari kabe, dikeluarkan itu dari kabe, tidak dia datang dalam baskop, tidak dia. Barang lama menunggu ikan kok, tidak terlalu lama Pak, tidak terlalu lama dari sekalian. Sejam saja ikan kok mati, batu. Karena hidupnya di kolam, hidupnya di air. Jadi kalau orang terpaut hatinya dengan masjid,
masjid, dia betah lama-lama di masjid, bahkan seakan-akan tak mau meninggalkan masjid. Kalaulah bukan karena urusan-urusan penting yang lainnya, dia akan tinggalkan masjid. Waktu itu langsung, biarlah aku ini di masjid lama. Selesai sholat dia zikir, selesai sholat dia berdoa, selesai sholat dia majelis ilmu, selesai sholat dia silaturahmi. Kalau ada orang Pak Ibu sekalian, lain kamu saji itu, lain kamu saji, lain sholat lain. Tapi baik kamu saji itu, anaknya kok dapat paling kemudian, kok pulang paling dahulu. Jadi hari Jumat Pak, kok ada misalnya, kok mirip-mirip Ambo Dili pendo isi. Bilanya tiba hari Jumat kamu saji, lana iya khatim naik mimbar, lama ketubah orang. Jadi Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian kawan kok jangan aku tertarik hatinya dengan masjid, tapi dia duduk di luar. Atau tahu. Bilanya masuk kamu saji, lampias selesai ketubah pertama baru masuk ke dalam musaji. Soalan saja. Di mana duduk? Orang mencari duduk pada mongkok, dia cari duduk pada melangkah. Batu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam. Orang kalau terpaut hatinya dengan masjid itu betah lama-lama apa? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahina rabbana bisalam. Itu zikirnya doa. Kalau orang nak betah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Allahumma antas salam, ini dah Allahumma antas jalan. Ini langsung keluar. Sampai dah betahnya lah. Ya, tak nyaman di dalam musaji pada. Lain semayang lain musaji, lain orang Jumat lain ibu lain, tapi tak enak berlama-lama. Jadi orang yang terpaut hatinya ke masjid betah berlama-lama seperti ikan dalam air. Waktu itulah Rasul. Cucu Rasul dibawa Rasul. Lita kata-kata itu awak duduk musaji awak. Sementara anak baik, sementara anak pulang, lain dakwah itu. Kalau ada kajian di musajid, lain sana buat dulu atau tidak. Ya, lain misalnya lama mana bulan Ramadan, lama mana kaji buya lama mana kaji ustaz kalau dapat awak pukul 9 pulang. Ada musajid itu misalnya buat targetkan pukul 9 selesai segalanya. Maka selesai azan isya langsung sholat. Selesai sholat langsung ceramah 5 menit. Selesai ceramah sholat tarawih. Bayarnya tak boleh panjang-panjang. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Wih, makna ketujuan. Kalau di sini kok apa? Saya mau doa, lenda kan, lenda. Kali tentang lama-lama. Ceramah Ustaz bulan puasa Pak lenda, taruh terjadi saya. Tidak dibatasi. Kadang Bapak Ibu sekalian dengan alasan protokol kesehatan COVID, maka ceramah Ustaz hanya 15 menit. Tapi kalau organ, kalau musik, kalau ini itu minta tampung orang. Jadi sebenarnya dipakai COVID atau musaji. Ya, kalau bukan mengabaikan COVID, tidak. Aku tidak abai sekalian. Bukan itu. Tapi yang orang sesalkan itu tuh. Kalau untuk urusan agama, ingin lambai saya selantas, saya mencapek saja. Tapi kalau untuk urusan yang lain, kadang-kadang minta tambah, minta lama. Jadi mudah-mudahan para
saja masa lalu yang hadir urang nan betah lamo-lamo di musaji mampu pasang ambo melalui pengurus petugas masjid Allah. Kalau ada jemaah sudah sembahyangnya masih duduk, sudah sembahyang masih itikaf, masih berzikir, jadi mati lampu capek. Kau pasang batu, aduh di sejumlah musaji, mohon maaf. Kadang kawan sedang zikir, sedang duduk, sedang mengalai-ngalai, kadang panik, kadang kawan hanya mati lampu, lagi mati kipiani, laka-laka orang dalam musaji. Ya. Ada musaji pakai waktu mana, pokoknya selesai, tutup kunci, tak boleh orang lain soal. Ada waktu itu musaji baik sekalian, batu pak lewatin, abi beko tarai mahal istri awak, onde musaji menyebut waktu itu tuh. Banyak orang yang kemai istri, yang kemai iya tu pak. Ya, aku tak boleh orang boleh di musaji. Selama ada tidur di masjid tajago boleh, tak ada orang. Ya, yang penting adabnya. Lalu hari musaji pertama tentu namanya disko. Kalau menetes lo kalau pin sembahyang kesajadah tentu ya tak boleh. Ya, jago adabnya. Ya, aku ada musaji tidak boleh lalu pak. Yang hebat tu apa? Kalau ada apa ibu ke Jogja, masjid Jogo Karya. Ya, ini Jogo Karya. Bagi musaji itu satu kali Pak Ibu sekalian ada seorang tukang becak datang ke pengurus masjid. Ya, tukang becak itu Pak Ibu sekalian menyedekahkan bantuan sosial COVID 600.000 pengurus masjid. Pak pengurus, ya ini infak saya 600.000. Tukang becak infak 600.000 dari mana piti? Piti ko bantuan COVID pak. Ako pak agen kamu saji sadualahnya. Kata pengurus. Ayo tukang becak ko pak pengurus. Yo, ambo tukang becak. Dulu kadang-kadang siang-siang ambo ingin istirahat. Lalu sholat di masjid tertentu. Sudah sholat ambo ingin istirahat, tak boleh pengurus. Lalu hari pak, misalnya kau kunci, orang selesai sholat. Suatu sore-sore hari aku ada padu-padu, aku menumpang mandi di sebuah musaji. Berak lo pengurus pak. Maka tak boleh mandi di musaji. Kau musaji kau pergi bungkul di semayang, kau mandi bagi di situ. Itu lalu tipulah aku ke musaji Jogo Karya kau. Di situ tak pernah aku kena berak. Lalu aku di musaji kau dia bantah. Mandi aku di situ di sedion tapi mandi nan rancang. Pakai yang ini bagai. Aku itulah pak, aku lah banyak tertolong di masjid Jogo Karya ko. Maka kini dulu aku maniak, dapat aku piti, aku ingin lo ikut baik infak kamu saja. Pak, ikut piti infak COVID 600.000, aku sedekahkan kamu saja. Kok aku entong pak, andaikan aku membayar mandi pak, membayar aku istirahat pak, tak cukup di 600.000 pak. Alasan bukan PKK. Maka sekali lagi, mudah-mudahan tapi aku yakin di sini kata apa itu. Tapi kau perlu ingat, bah supaya orang betah di masjid berlama-lama, ya namanya buat musaji ko nyaman, menyenangkan, ya damai. Lampu ini merasa walahan. Lalu dimati-matian lah saudara. Kalau tak ada orang berkolai, ada orang matian lah. Kadang-kadang kan ayo pengen sekali takui banget lah rekening listrik mahal. Ya, ini dua. Lalu apa ciri yang ketiga orang yang terbangun hatinya ke masjid? Mau berkorban untuk masjid. Korban tenaga, korban piti, korban anak bisa dikorbankan. Pikiran, nyumbang pikiran. Ya, waktu bagi kita pengurus apa kartu tu? Ya, mau berkorban. Jadi kalau cinta dengan masjid, terbangun hati ke masjid, mau berkorban. Ketika misalnya apa-apa ibu-ibu bahas supaya rancak musaji awal, sampai ke pengurus. Bahas supaya
700.000 semeter. Iko pincuran ilahi kok kalah musaji lain 700.000 semeter. Hari raya Idul Fitri aku kamari yang nado lagi boleh. Pai ceramah mau bulan nado kamari tak lahan tu sejadaku. Rupanya orang pincuran tinggi ku yang murah. Nanti itu bako nama orang menyumbang ikut cipta masjid, korban untuk masjid. Bagi orang nado piti tu nyumbang dah. Le nyumbang 1.000 2.000 anak punya tanado. Nyumbang tanado aku sedih. Oh tanado mungkin kurang loh. Kecil bilo tadi pikiran. Nah belo kan kita mengaku jemaah masjid, mengaku cinta masjid, tapi segala nak satu. Bapak, ibu-ibu jemaah, awak sahabat talai kari raya lagi. Awak besok bagoto yang di musaji yo. Lah, hari Minggu awak bagoto royong, lah diumum ada pengurus. Di bagoto royong kita menyumbang snack untuk orang bagoto royong kita. Menyumbang cat gak sekali untuk mencat dalam lusuh-lusuh dan satu. Menyumbang pikiran tidak satu. Hanya satu. Mencuci kerajaan kawan. Ada di kerajaan dan urus musaji itu. Ada di kerajaan dan jemaah itu. Sekali tidak. Ya. Satu menyumbang piti indah, menyumbang tenaga indah, menyumbang pikiran indah. Justru mencela, mencari kurang kawan. Kalau waktu itu jemaah saja itu tidak. Jadi yang terpaut nanti kamu saji kalau waktu itu. Kalau memang terpaut nanti kamu saji satu betul tadi itu. Ada piti menyumbang. Ada tenaga menyumbang. Pikiran menyumbang. Ada ide menyumbang. Tidak ada piti apa? Piti orang kenalan awak. Misalnya Pak Pengurus dia minta proposal itu antum ada kawan aku yang pedagang sukses aku lihat proposal ini mudah-mudahan yang antum bisa jiwa itu kan lalu korban orang Allah. Maka Bapak Ibu sekalian aku tak doakan itu. Jadi kalau ditanya-tanya dia apa kita mau korban untuk musaji atau tidak. Kalau lain berarti kota tanda kita cinta masjid, kita tabawi adiawak ke masjid. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, para remaja masa kini dan remaja masa lalu. Masa kini masa lalu. Bisa Ustaz Nadi bisa remaja-remaja yang masa kini kok di bawahnya. Tapi bersyukurlah. Di tempat lain kadang-kadang kalau remaja masjid yang ngaji remaja masa lalu tak putih boleh. Pak nak duduk pak nak duduk bu. Ikut kan remaja masa kini kami lah gaya-gaya. Tak satu kami ngaji. Padahal manfaatnya dah tinggal di awal. Tapi bersyukurlah di tempat awal kok. Nak tua-tua lah yang muda duduk untuk menyemangati dan muda-muda orang. 3. Ya. Keempat. Apa ciri orang yang hatinya terpaut ke masjid? Masjid ke Pak Ibu sekalian dijago, dirawat dengan baik. Kalau nyokubuh nyoba rasihat. Jadi awak memang punya garis, punya petugas masjid. Tapi bukan berarti kebersihan masjid hanya diandalkan ke petugas masjid. Tidak. Ya, kita jemaah sadalanya punya tanggung jawab dan sama untuk mengurasihan musaji itu. Maka caranya Bapak Ibu sekalian, pertama menjaganya dulu, jangan sarung sembarang dibuang-buang. Nanti itu kok bayiwak LC, awak menjaga kebersihannya, sudah buang air, siram barasin. Itu yang bisa melakukan. Dan sampai Bapak Ibu sekalian lapis sasaknya, lupanya menyiram. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, masih banyak WC musaji dan kubuh. Awak di situ alhamdulillah Pak. Lai berasia situ. Lai berasia WC musaji awak.
lain. Kalau alun jangan dulu. Pak. Kalau memang alun, aku tugas sawah. Ya, awak harus menjadi bahagian dari menjaga kebersihan masjid, keindahan masjid. Ya, jadi gue musaji kau menjadi tampil yang nyaman barang. Maka apa kalau tak salah aku pulang kau sampaikan ke Batam Kendal. Kini kan nanti kita tamu kau kan guru mengaji. Saran aku melalui Pak Pengurus Akhir dan Naldi, besok nanti lagi minum kau satu lahir. Itu pelayanan. Ya, dia lagi kue kotak sih seorang. Lagi seorang. Ya, itu pelayanan. Jadi tak kami guru sana dia. Ya, cobalah apa-apa kau dia kita tahu juga. Dan ibu-ibu kau dia tengok ni. Ya kadang ibu-ibu kan jarang minum teh tahu. Lagi kopi susu kau lagi kue. Di mana aku banyak jadi contoh. Kau dah banyak digerakkan. Aku punya kakak tinggal di Rawamangun, kakak rumah. Patangnya pulang 22 hari di situ. Ada musola di belakang rumahnya di Rawamangun tu. Wirid 2 kali sepakat. Musola ni bu. Tapi jemaahnya biasa diurang kalau wirid. Bako rami, ada menjadi daya tarik salah satunya pakai kue. Kue tu bukan kue isinya cikgu, isi kue tu kadang-kadang pakai 5.000. Kadang-kadang pakai nasi goreng, pakai martabak bagai. Barang kasih dari mana pitinya tu? Pitinya dari umat. Musaji kau punya umat, pitinya dari umat. Yakinlah kalau dimulai tu ada usul menyebab. Tentu. Dan disumbangkan semakanan untuk orang menanam haji, gak ada pahalanya. Ya, dalam jadwal tadi start hari Sabtu dan Jumat pertama besok kan, aku ingin cari ada dan menyumbang makanan untuk jemaah. Kau ditantang sekali kan? Ada dan siap menyumbang makanan hari Jumat depan. Ya, Jumat depan ya. Jumat depan untuk jemaah aku gaji besok 2 Juli. Ada nak menyumbang makanan? Jadi udah banyak macam itu tak boleh. Kalau misalnya bakwan barang kado, sibuk. Kalau di kue 100.000, 100.000 itu di Bali. Kalau di kue tak sampai 100.000 modalnya. Mau 10.000 cukup kan? Itu cuma siapa kalau mulai. Setiap tak ibu itu juga. Lana, ibu, kuat ibu. Lupa. Kadang-kadang kalau ada dalam saji lupa. Lah, besok ada yang menyumbang makanan wirid dari Jumat depan. Besok abang jembatan besi saji UPN mau tinggal. Ambo panciang waktu itu 50.000. Awak mengalih yo, Pak Ustaz. Kopi 50.000, gue bakwan 52. Besok bagian ke orang sudah Jumat. Rupanya panciangan luar biasa. Besok orang menyumbang ayam Kentucky bagai, menyumbang go bagai. Saya ikut setiap Jumat ada sumbangan makanan hampir untuk 100-200 orang. Aku yakin kecil dan kawan dan timur di mana datang wirid ke Batam? Batu, kami wirid Batam pakai kue kotak, kami Batam wirid pakai nasi goreng, kami wirid Batam pakai martabak Mesir. Undi awalnya datang lagi suci, lama-lama rapi saja awal. Betul itu daya ikhlas orang tu dong. Itu daya tarik pak, daya tarik itu untuk menarik orang tu banyak macam cara. Selalu kan jalannya sedekah. Yang menyumbang makanan dapat pahala. Orang rapi datang ke musali, batang balolah pahala orang yang menyumbang. Nyumbang 100.000. Kecil Allah Subhanahu wa taala berumpama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan menanam 1 biji tumbuh menjadi 7 tangkai, setiap tangkai berbuah 100. 100 kali 7
700. Kalau saya pilih itu tadi nyumbang berapa halunya? 700.000. Kalau saya tak aja hitung-hitung apa halunya. Artinya Bapak Ibu sekalian, apa yang kita infakkan, apa yang kita belanjakan berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi balik ke tadi ya. Kalau orang cinta miskin, nyuruh menjago musajinya kok sama-sama. Lah, di kok nampak misalnya umum musaji awak bisa memperhatikan. Jadi baudo misalnya garis petugas masjid awak, ada nggak bisa orang? Ya, nggak bisa kerajuan. Satu sampah yang kita ambil, kita juga berpahala. Ya, nimpat. Jadi dijaga, dirawat dengan baik kebersihan. Jangan sampai justru musaji wa WC-nya kumuh. Jadi kalau usulan besok apa? Kalau perlu adakan lomba kebersihan masjid tingkat nagari Panyalayan. Ikut untuk memotivasi juga. Ada untuk. Jadi dalam rangka dilakukan penilaian lomba kebersihan masjid senagari Panyalayan. Kalau perlu masuk surat, aku berlomba-lomba lah cuma aku bahasa. Ada musa jiwa yang Pak. Yang pakai pakai kudu ada tadi, ada pakai yang Masjidil Hamad Calawe, ada masjid Lampung. Kalau kudu pakai yang mana gaya kok pakai yang itu hebatnya musaji. Ya, betul itu. Ada pakai shower, pakai mandi musaji. Yo ba, beko jan nyampe mandi sih musaji. Nya ada sembahyang musaji biarlah. Lamu-lamu entah ada bentuk tadi itu dan pada ngazan musajinya sedang ada motor nyampe mandi musaji. Urang azan atau mengaji yang didakwah. Ya Allah, tersentuh hatinya. Besoknya mandi lo dia, mengaji lo dia. Lama-lama tersentuh hatinya. Nak coba masuk dalam musaji. Umar bin Khattab, orang yang paling keras awalnya menentang ajaran Rasulullah SAW, akhirnya masuk Islam, dapat hidayah, akan menjadi pintu masuk karena bacaan Al-Quran dari adiknya. Jadi kalau ada orang baik buang air saya musajinya, baik mandi saya musajinya, jadi berang biarlah dulu, mudah-mudahan laki artinya sudah tukar suci. Jemaah rahimakumullah, lalu apa lagi tanda orang dekat hatinya dengan masjid, terpaut hatinya ke masjid, maka dia memakmurkan masjid ini dengan berbagai hal-hal yang positif. Masjid bukan hanya tempat sholat, ya. Masjid bukan hanya tampil sembahyang, tampil sholat indah. Masjid punya fungsi yang banyak, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Masjid tempat apa? Tempat pendidikan, pembinaan iman takwa, tempat majelis ilmu, tempat apa lagi? Musyawarah, strategi perang. Menyusun strategi perang di masa Rasul. Awak ini perang, iyo, tapi perangnya bukan perang fisik, tapi perang ya, mental, perang budaya, perang susun strategi. Makanya ada di gereja ini yang harus dilakukan. Bagaimana cara menangkal teknologi yang berbau negatif, disusun di masjid, direncanakan di masjid. Maka arahkan adik-adik remaja kepada hal-hal yang positif, diarahkan. Ya, bisiko pakai wifi bisa Pak? Tidak. Aku usulkan, tapi Ustaz Nabi yang kontrol pakai wifi masjid.
beko kamu nonton saja diarahkan. Ada yang membina. Karena ada ustaz muda, dai muda. Bimbing. Bawa laptop ke masjid. Apa yang dipelajari? Bikin blog isinya tulisan-tulisan Islam. Bikin video yang berisi kegiatan keislaman. Diskusi soal keislaman. Ya banyak yang bisa dilakukan. Jadi tergantung awak. Pisau keempat tergantung orang dan punya pisau. Kalau orang dan punya pisau ko hatinya kumuh, utaknya kumuh, ilmu nado, pisau untuk dan dulu. Tapi kalau utaknya warasia, hatinya warasia, ilmunya rancak, yang berguna pisau untuk dan elok. Jadi tergantung awak. Teknologi untuk itu loh. Siapa pengguna? Kalau yang menggunakan orang yang tak baik, maka tak baiklah teknologi. Tapi kalau yang mempergunakan orang baik, maka baiklah teknologi. Di mana mendengar cara Ustaz Abdul Somad? Kan lebih banyak di YouTube, lebih banyak melalui media. Ada bisa mendengar beliau langsung ceramah. Nah, itulah gunanya. Maka bagaimana makmurkan masjid? Banyak cara. Termasuk misalnya kooperasi masjid ada kooperasi masjid. Ada menyantuni fakir miskin melalui masjid. Bukan hanya anak yatim. Anak yatim kan ada fakir miskin sudah belum. Nah, kok bisa jadi uang musyawarah? Jadi ada namanya kota fakir miskin. Lah, aku nonyo bantu anak yatim loh. Nah, mereka dikumpul lah fakir miskin di sekitar pincuran tinggi gua. Disantuni lo, ada 200.000, ada 300.000. Lama-lama dia jadi waktu itu. Mana pamalih kamu saji? Lama-lama aku rajin lo nya. Awak sagan awak jadi putih dan musaji, awak nak kamu saji selama kamu saji lo lain. Disantuni. Ya? Kenapa ibu sekalian di dalam surah Al-Ma'un itu apa ibu sekalian kan? Panamanya arwah alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Sudah yatim itu adalah orang-orang miskin yang demikian. Maka itu menjadi perhatian awak. Ya, jadi perhatian awak. Nah, jadi masjid berperan betul itu. Jadi bahasa suara. Jadi didukung oleh adik-adik awak dan ada masjid bahasa suara. Ada bisa kerajaan. Awalnya masjid hanya sholat, besok ada pengajian, ada kegiatan ini dan itu, ya. Besok mungkin remaja masjid nanti memfasilitasi ada lomba antar ibu-ibu dan gaya-gaya kok, ada MTQ lansia, ya. Jangan dari remaja, jadi gaya-gaya itu ada lomba ini lomba itu, MTQ lansia, bagus, ya. Jadi betul itu. Jadi masjid syiar masjid kok hidup makmur masjid. Jadi aduh saja ibu miskin tanya untuk sembahyang saya. Selesai sembahyang tak boleh. Anak pandai berdoa, hati-hati. Aku pernah basuh musaji yang hanya buka hari Jumat di Sumatera Barat. Tak usah musafir daerahnya di mana. Pokoknya di Sumatera Barat. Masjid hanya buka hari Jumat. Nauzubillah. Jadi ketika hari lain lah musaji kok banyak sarong masyarakat. Batu kan orang hari Jumat saja. Ketika ditanya apa nak buka hari lain musaji kok pak? Yo lain orang kami ke sawah kaladang sadwalahnya. Nan ka jadi imam dak kok bayangkan selak. Nan ka jadi imam di musaji dak ado. Apa kira-kira pak? Jadi mudah-mudahan di Nurilahi pincuran tinggi olah regenerasi adik-adik remaja. Ya, mereka lah nanti yang akan menghidupkan masjid kita. Maka namanya kebersamaan awak dan tua dengan muda saling mendukung mereka punya kegiatan ikulah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi tak sia-sia remaja masa lalu pun duduk bersama remaja masa kini dah. Kenapa? Karena itu akan menyemangati mereka. Ya, nah, ini namanya memakmurkan masjid dengan hal-hal yang positif. Nah, ini tanda hati awak terbangun ke masjid. Jadi kalau ada ibu-ibu
Uni udah punya ide, punya rencana, usulan saya ke pengurus. Pak, kalau ada niko banyak Pak saja awak. Apa tu? Menurut aku meniko Pak, semarak saja awak adanya. Ya, jadi masjid itu semarak masjid itu. Nampak hidup masjid itu, syiarnya hidup. Maka nanti tadi ada adik awak nama ambil gambar tadi itu dari remaja masjid. Iyo. Nah, kalau balik ada punya akun remaja punya. Ada nama remaja, ada nama masjid. Remaja masjid. Buat masjid BC tadi. Ya, buat masjid. Masjid sudah pakai CCTV. Masjid sudah punya ini dan itu. Ikonan harus awak lakukan. Jadi masjid itu memang lebih indah dari rumah-rumah kita. Masjid punya fasilitas lebih lengkap. Biarlah ketek masjid awak tak mahal. Ketek masjid tak ada. Tapi ini cari-cari nak ketek mana supaya orang pakai lantai dua, ya. Tapi fasilitasnya lengkap. Ada bayi-bayi air galon di situ? Ada. Hah? Iya galon bayi. Iya kok teraga kue kopi, kue jangan aku di hari yang lain. Kalau tadi nak usulan kan waktu ceramah ada kue. Aiko waktu tidak ceramah, misalnya Pak Ibu sekalian sudah sembahyang maghrib ceramah tak dulu, jemaah sebagainya duduk. Tapi akhirnya ramai dia dicari. Nah, ada gale. Nah itu usulan. Ya. Kemudian yang keenam, ya, kita cinta kepada masjid, kita memuliakan masjid. Bagaimana cara memuliakan masjid? Di antara cara memuliakan masjid adalah ketika masuk masjid kita salat sunat tahiyatul masjid. Ya, tidak ada yang kita lakukan ketika masuk masjid sebelum kita salat sunat 2 rakaat. Beko lah yang lain-lain. Wah, salat sunat 2 rakaat. Ini bagian dari memuliakan masjid. Ya. Salat 2 rakaat. Ya. Kemudian apa lagi memuliakan masjid? Datang ke masjid, masuk ke dalam masjid, pakailah pakaian terbaik. Ya, bahkan kalau kita apa-apa kok ranca apa parfum masuk masjid. Ya, ada parfum kesturi. Ya, kesturi. Kamu boleh contoh lah, dia mau nak mengalih kan? Kau kecil nak mengalih apa punya sih? Iko, aku gak ada punya apa? Kesturi. Kau stay. Harum masuk masjid. Atau musaji. Kau cik, kau PR gitu masa mulu, semua pengurus kau. Atuh, ada nampak tembak-tembak tu, pakai di dinding. Parfum yang pakai baterai. Sekali otomatis ya Pak. Jadi sekali 10 minitnya harum dalam masjid. Ya, harum dalam masjid. Jadi Pak Ibu sekalian, itu aja. Lah, itu memuliakan. Jadi kalau kepayu kamu saji, Pak Ibu sekalian, jadi pakai baju bon paluah. Jadi pakai talakung lah 2 pakan indah baju cuci. Jadi pakai nala lusuh-lusuh Pak. Kau apa kupiah kau ada kupiah awak nala lusuh Bali sana baru. Jadi biar ada kupiah namanya tu ala kalabu tu kupiah tu jawab pakai baru. Aduh, kau dah tengok baru letaknya kan. Jadi kecil mana tukar-tukar kupiah Pak? Kau zuhud namanya kau. Ada zuhud nama tu dah. Ada zuhud nama tu dah. Ya, jadi pakai pakaian terbaik awak. Oh, apakah terbaik itu harus mahal? Tidak. Tidak harus mahal. Dan paling elok pakaian awak dan beli rancak awak pakai itu. Ya, pakai itu. Jadi, rahasia awak datang ke musaji kau Pak Ibu sekalian. Bahkan kalaulah bisa, bukan kalau bisa kau. Setiap awak ke musaji kau gosok gigi, mandi, baralah hebatnya tu. Kalau orang Arab kan suku pakai siwak saja. Siwak gampang. Batu.
Apalagi ke pak-pak nak perokok, mohon maaf. Kadang rokok tu bagi orang nak perokok kan menggaduh. Baunya kan luar biasa. Kalau oleh sama-sama merokok mungkin biasa saja. Tapi tiba di kawan yang tak merokok, serang sembahyang. Mana nangok kawan gara-gara wah. Atau makan durian. Lali durian memakan petang hari itu baik sembahyang mengari kamu sajikan. Ada kira apa tu? Tentu mabuk kawan salah hawa gara-gara apa? Itu tidak memuliakan masjid, tidak menengok kawan. Ya. Jadi saya kutuk. Jadi makanan makanya apa ibu sekalian? Kalau apa yang kamu saji, makanan yang kamu tidak makan jarian, makan patai, ucai, silakan apa itu? Ya, yang bisa mengganggu, ibu sekalian. Ya. Jadi kalau bisa, ya kalau gosok lagi, perlu mandi, itulah yang paling hebat. Ya, ini namanya memuliakan masjid. Bapak Ibu, para remaja masa kini dan remaja masa lalu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tadi sebenarnya lah yang bahwa supaya hati waktu terpaut ke masjid. Ya, caranya. Ambo ya lah cukup, tapi kurang juga baru. Kadang azan orang di musaji, lanang raca mana azannya buat. Kadang-kadang indah juga dia apa yang musaji. Kan ada waktu itu. Nak terpanggil hati yang bodoh. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kan itu. Kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya. Ambolah azan orang di masjid mulai tidak dulu lagi masih gagih ke masjid. Tuhan. Tak terpaut juga tiap orang masjid. Masalahnya. Tadi lalu sampaikan kepada sekalian. Anda perlu lakukan. Pertama, cucuku baca balik, ulang-ulang balik, dana kaji. Keutamaan masjid. Keutamaan solat di masjid. Apa keutamaan majelis ilmu di masjid? Apa keutamaan duduk di masjid? Baca tu balik. Ada yang taruhnya baik sekalian untuk menyemangati awak. Siaran solat Isya berjamaah di masjid seolah-olah solat separuh malam. Siapa yang solat subuh berjamaah di masjid seolah-olah solat sepanjang malam. Itu kan menyemangati awak tuh. Semangat awak itu. Wah, boy udah mau ke masjid. Ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi motivasi awak supaya awak rajin ke masjid? Mencari kawan orang-orang soleh, duduk bersama orang-orang baik. Mohon maaf, kalau duduk awak di kadeng, apalagi orang sedang minum-minum, kira hati awak. Tuh Bapak. Tapi kalau duduk di masjid, kamu bersama jalan dan hingga saja mau tanya ada yang tak STP. Ini ni mak kuliah S2 dia, awak S1 juga, tapi mau sama hati mau sobo. Apalagi anak muda. Ni tadi adinda kita yang datang lebih awal. Ya. Jadi anak-anak muda rajin ke masjid. Itu luar biasa. Aku punya anak gadis ini kuliah tahun 2. Andai kata tu ada anak bujang betul-betul nanti kau mau minat tu, bagaimana itu lah. Ini contoh, bukan contoh. Kamu contoh tadi. Anakmu semester 3 gini kuliah. Akhirnya tanya, kalau Ustaz cari menantu aku cari remaja masjid. Ya. Dari Nurilahi mana mau cari? Itu. Ada sedang kuliah tidak? Ada tadi? Banyak. Ini adinda kita. Apalagi kalau misalnya remaja masjid, hafiz Quran 20 juz, pandai bahasa Arab, subhanallah, entah kapan dicari oleh. Apa nak bertanya mana itu dah? Ya, betul itu. Baik sekalian, dia mau cari menantu betul itu loh. Cari menantu dan cari nama kile, nak baca otonya ini begitu. Kilonya otonya salah orang. Awak sekolah oto ini loh. Itu kicau orang. Kemudian Bapak Ibu sekalian tadi yang saya
sampaikan. Bagaimana supaya kita cinta masjid? Bikinlah masjid ini menjadi tempat yang nyaman, tempat yang menyenangkan. Masjid fungsinya yang paripurna, yang selalunya ada di musajiko, cukup di musajiko. Nah, kalau waktu itu kan sangat orang musajiko. Maka lambai-lambai Pak, pengurus bersama jemaah, anak kurang dilengkapi, anak kurang dilengkapi. Tidak ada. Jadi kalau karpet waktu itu malah cak suji sewa, mula sana. Cucu gua kalau karpet lalu suah, lah bau betul. Ingin capek sewa, suji, ay bau. Tapi kalau ikut lama, suji sanang juga bau. Ya, sanang nyaman. Jadi tak ada. Ya, anak peradule. Nah, pikir-pikirlah. Kita mau contoh tadi ciri-ciri kan. Supaya usaha ikut nyaman bagi awak, sanang bagi awak. Lah Bismillah, hari Jumat depan telah ada namanya bang seneng untuk jemaah. Kalau untuk guru, yo aku minum seorang pun kadang tak lama, minum terus bro. Jemaah tak satu. Tapi kalau sama-sama minum awak, itu luar biasa. Tidak perlu minumnya, tidak perlu nampai apa-apa. Bali isi susu lah, tidak ada susu saset. Ya. Hari Jumat depan, besok. Suruh ibu-ibu koordinator. Jumat kedua siapa? Jumat ketiga siapa? Tanya catat. Siap? Insyaallah. Semangat remaja masa kini, remaja masa lalu, Masjid Nur Ilahi, Pincuran Tinggi, Nagari Penyalayan, Kecamatan 10 Kota, Kabupaten Tanah Datar. Mudah-mudahan menjadi contoh bagi masjid-masjid yang lainnya. Itu saja, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.